Masjid yang ada di dekat rumah itu semua ada kuburannya. Jarang didapati di dekat rumah itu masjid yang tidak ada kuburan. Ada 1-2 memang, tapi jaraknya kurang lebih 1 jam dari rumah. Jadi masjid mana yang harus kita tegakkan sholat jamaah padanya? Sebagaimana ikhwah sudah ketahui, bahwasanya ulama berselisih tentang masalah masjid yang ada kuburan padanya. Artinya di sekitarnya, bukan di dalamnya. Kalau di dalamnya sudah jelas, ulama sepakat haram kita sholat di masjid itu, di bangunannya, di dalamnya. Apakah di arah kiblatnya, apakah di sampingnya, tapi dalam bangunan masjid. Tapi kalau di luar masjid kuburan itu berada, apakah di arah kiblatnya, yakni di luar dinding masjid, di kiri, kanan, atau di belakangnya, ada 2 pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Yang pertama memandang bahwasanya tidak ada masalah sholat di masjid yang seperti itu, sebab lokasi kuburan itu sudah terpisah dengan dinding masjid, tidak berada di dalam bangunan masjid. Pendapat ini menganggap kasus ini tidak terkait dengan larangan Rasulullah untuk jangan menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. La taj'alu qabri 'idan. Dan tidak termasuk apa yang Rasulullah sabdakan, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi mereka jadi masjid. Pendapat kedua di kalangan ulama ahli sunnah beranggapan bahwasanya kuburan yang berada di areal masjid, yang bersatu dengan halaman masjid, dan tidak ada dinding pemisah yang memisahkan antara kubur dengan masjid, maka itu termasuk kategori dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Jangan salat ke arah kubur, jangan duduk padanya. Dan termasuk dari larangan Rasulullah untuk meniru al-Yahud wan Nasara menjadikan kuburan jadi masjid. Ketika kuburan itu di samping, di halaman samping, halaman kanan kiri, atau di belakang masjid. Begitulah para ikhwah. Terjadi 2 pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Wallahu a'lam. Yang saya pandang dan saya pilih, yang saya yakini, adalah pendapat kedua yang menyatakan, sebagaimana dalam kitab Tahdzirus Sajid min ittikhadil quburi masajid, karya tulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya kasus seperti itu, kuburan yang berada di areal masjid yang tidak terpisah dengan pekarangan atau wilayah masjid, halaman masjid, termasuk kategori masjid yang terlarang sholat padanya. Sedangkan ulama sendiri memandang dalam bab hukum sholat yang terlanjur dilakukan di masjid seperti itu, kalau yang keras di mazhab Hambali itu memvonis tidak sah sholatnya, harus diulangi. Di mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat dalam mazhab beliau dibenci sholat padanya, dalam arti kata kalau terlanjur sholat sah, tidak perlu diulangi. Tapi tidak disengaja dari awal, ketika tahu kita kondisi masjid seperti itu. Begitulah para jemaah yang mulia, kalau ikut kepada pendapat salah satu itu, akan bisa kita jelaskan, artinya bisa kita pastikan sikap kita mau sholat di masjid mana. Dalam arti kata ikhwanna, kalau kita pilih pendapat yang pertama, sepanjang kuburan itu tidak di dalam masjid, antum boleh sholat di situ.
Nah, kalau pendapat pertama, tapi kalau pilih pendapat kedua tidak boleh sholat. Andai kata masjid lain jarak 1 jam dari rumah, jarak tempuhnya, ya sudah tidak usah sholat ke masjid. Daripada antum sholat di masjid yang kondisi hukumnya sekeras itu. Masjid yang berada di tengah-tengah kuburan. Baik kuburan di depan, di samping, atau di belakang masjid. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ditanyakan di sini tentang masalah latar belakang kisah diharamkan babi dan anjing. Nas-nas dalam Al-Quran sudah jelas yang mengharamkan babi. Sedangkan anjing tidak disebutkan dalam kitabullah, tapi disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita akui, dan ini yang kita dapatkan kemarin faidah dari pelajaran kita dalam kitab Syarah Muqaddamah Usulit Tafsir Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang disyarah walaupun tidak ditulis langsung, hasil dari penyampaian Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, yang kemudian ditranskrip, dikumpulkan, kemudian diperiksa beliau, hafizahullah. Keterangan dari beliau tentang adanya ulama salaf yang juga meyakini anjing tidak termasuk yang diharamkan. Ada. Tetapi yang rajih ikhwah, ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Allah tidak cerita sebab musababnya, kita tidak usah bertanya. Karena dalam pelajaran kita dalam kitab Muqaddamah fi Usulit Tafsir, adanya tafsirul Quran itu, adanya isi Quran itu tidak dijabarkan tentang sebab musababnya oleh Allah. Ada pula yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan kita terima, kita yakini, yang tidak dijelaskan kita abaikan, kita imani apa adanya tanpa mempertanyakan yang tidak dijelaskan. Itu kaidah dalam memahami kitabullah Subhanahu wa taala. Tentang masalah suntikan vaksin yang mengandung hal yang haram, itu sudah jelas, sudah ikhwah. Adanya pembahasan di kalangan ulama, sebagian beranggapan adanya proses yang dia itu dianggap bisa menyebabkan zat yang haram itu tidak haram. Sebagian beranggapan dari ulama itu tetap haram karena dia bersumber asluhu haram, maka tetaplah dianggap itu haram. Dan bagi ahlus sunnah wal jamaah tentu al-ihtiyat, berjaga-jaga dari perkara yang haram itu yang terbaik. Kecuali para ikhwah dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita mengambil keputusan. Dalam arti perkaranya darurat, tidak bisa tidak untuk dijalani sesuai mau kita. Kalau kita tetap bertahan dengan mau kita akan berdampak, misalnya tidak jadinya kita menjalankan ibadah haji, tentu itu lain perkaranya. Namun kita hukum tetap kita yakini bahwa yang terbaik itu adalah meninggalkan segala yang haram. Allah cukupkan kita dengan yang halal. Nah, Allah cukupkan dengan yang halal sehingga kita tidak butuh kepada yang haram. Nah, rujuk pada syaratnya, rujuk itu ketentuan umumnya adalah kalau suami di masa iddah dengan talak atas istrinya ingin kembali dengan istri itu, dan itu cukup, tidak perlu ada saksi antar mereka berdua suami istri. Orang memang harusnya pun istri itu di rumah suami. Di antara bentuk rujuk suami ke istri misalnya diucapkannya, saya ingin rujuk kamu, atau digaulinya. Kalau terjadi hubungan antar mereka, suami istri, maka dinyatakan rujuk sah bagi mereka berdua. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kalau ikhwah tanya apa wanita hamil sah dicerai, sah. Sah para ikhwah. Kalau kita bab bicara hukum sahnya itu sah.
Cuma saja mungkin di pandangan masyarakat kita keterlaluan. Dalam arti kata kasihan begitu. Tapi masalah perasaan tidak menghukumi hukum itu menjadi batil. Nah, kasihan kan, sudah hamil, masa iddahnya panjang, artinya sampai melahirkan. Sebenarnya para ikhwah, bukan berarti dengan dicerai dia dengan masa iddah yang panjang suami lepas tanggung jawab. Dalam Islam kan selama masa iddah itu dia diberi nafkah, diberi rumah. Panjang masanya ikhwah. Kalau baru hamil berarti harus 9 bulan. Baru habis masa iddahnya. Nah begitulah para ikhwah. Jadi tidak usah pakai perasaan. Pokoknya kalau Islam katakan sah, sah. Nah, ada orang bilang nggak sah, itu tidak betul itu. Salah itu. Ya. Itu tadi sebenarnya perasaan tadi berpikiran alangkah kasihannya kok tega betul istri hamil dicerai. Udah hamil padahal ikhwanna, sudah kita jelaskan tadi Islam itu agama sempurna. Pasti ini yang terbaik diberi Allah. Nah, kita tidak lebih tahu mana yang paling maslahat untuk manusia ini. Yang paling tahu hanya Allah yang menciptakan kita dan segala alam semesta. Nah, sekarang bagaimana? Ada kasus ini wanita dicerai itu habis masa iddah. Tapi dia tidak nikah sama orang lain, tapi nikah lagi sama suaminya yang mentalaknya. Setelah keluar surat cerai dari kua setempat. Apakah pernikahan ini sah? Sah. Sah para ikhwah. Talak itu keluar surat cerai itu kan peraturan negara. Mana ada peraturan agama? Itu prosedur negara untuk menguatkan ini perempuan udah bukan istri orang. Nah, Anda boleh menikahinya kepada pasangan yang mau menikahinya orang baru. Itu dia. Jadi nggak bisa digugat secara hukum. Oh, nanti dibilang pula merebut istri orang, melarikan istri orang. Enggak, ini udah sah ini surat cerai. Itu prosedur negara. Sama kayak surat nikah. Maka kalau tidak ada madarat untuk ditempuh, kita ikuti prosedur itu. Keberadaan surat nikah itu diurus. Atau surat cerai jika terkait dengan bab seperti itu, artinya mempersulit istri. Orang menikahinya pun jadi takut orang baru. Takut pula nanti tiba-tiba kita muncul jahatnya. Nah, kita perkarakan pula ini orang baru ini, kita bilang mengganggu istri kita. Padahal kita pun dah tahu ini udah habis masa iddah, bukan istri saya lagi ini. Bisa kan? Nah, ternyata istri minta surat cerai biar kuat dia dinikahi orang lain. Kasih, berikan sudah. Nah, artinya kita kabulkan. Begitu para ikhwah. Dan andai kata sudah keluar surat itu terus mau nikah lagi seperti semula, akad baru, ya tidak ada masalah. Surat cerai yang keluar dari pemerintah dari kuas tempat itu tidak menghalangi suami istri yang sudah cerai habis masa iddah rujuk lagi dalam arti nikah baru. Tidak menghalangi itu ikhwah. Sama sekali tidak. Sama para ikhwah. Andai kata kalau tidak ada madarat yang lebih besar, seorang wanita sudah habis masa iddah tapi belum keluar surat cerai. Habis masa iddah. Belum keluar surat cerai dari suaminya. Belum disahkan di pengadilan agama. Kalau tidak ada yang lebih berat lagi madarat yang timbul, udah boleh dinikahi ini oleh suami baru. Tapi kalau ada madarat yang timbul, mungkin kekhawatiran yang lebih parah. Jahat suami yang mantan ini terus memperkarakan. Nah, kita tahan dulu, kita urus dulu baik-baik. Supaya tidak ada kerusakan mafsadat di belakang hari. 6. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan. Itu kaidah. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, menurut penjelasan tadi, istri yang ditalak 1 atau talak 2 haram keluar rumah suami sebelum iddah selesai. Apa benar ini? Betul, tidak boleh dia lari dari rumah suami. Tidak boleh itu. Iya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian usir dari rumah kalian, jangan pula mereka lari. Yakhrujna, keluar. Memang dia itu
wanita-wanita ditalak yang masih boleh rujuk, talak raj'i itu di rumah suami. Nah, andai kata dia lari dari rumah suami, bahkan ulama menganggap tidak ada nafkah baginya kalau dia milih lari. Begitulah memang kita berumah tangga para ikhwah. Yang kalau dalam bab rumah tangga berpadulah ini masalah pengalaman plus ilmu ya. Yang kita semua tahu dari pengalaman para jemaah sekalian, bapak-bapak yang mulia, dan ilmu yang dimiliki, tahu kita bagaimana yang namanya keributan sama istri. Memang kalau di awal memuncaknya pikiran kita cerai sudah, ganti lah ini sudah. Cari lagi. Bayangan kita si fulanah ini lebih baik dari kamu. Si fulanah lebih baik. Ya belum kenal sudah. Baru nikah lagi, begitu lagi pikirannya. Wah si fulanah itu bukan kamu pula ini. Akhirnya kawin cerai, na'udzubillah min dzalik. Mengerikan ikhwah. Kita takut seperti yang baru kemarin kita dapatkan di daurah ilmiah. Nasihatnya Syekh. Ketika Syekh Muhammad Bazmul memberikan beberapa nasihat, di antaranya beliau ingatkan kita, hati-hati dari mengamalkan sunnah, tetapi tidak dengan cara sunnah. Amal sunnah tapi tidak sesuai dengan praktek sunnah. Bagaimana itu? Dan jadinya rusak. Begitu ikhwan. Dimisalkan beliau pakai sendal, solat dengan sendal, pakai sepatu, pakai khuf. Itu sunnah. Iya, sunnah Rasulullah SAW, hadisnya banyak sekali. Tetapi bukanlah prakteknya pakai sendal itu di masjid seperti ini, kata beliau. Masjid pakai karpet tebal, antum masuk pakai sepatu. Begitu ikhwah. Nah, begitu pula ikhwan rahimakumullah. Talak itu termasuk solusi sunnah. Kalau sudah puncaknya problema rumah tangga. Tetapi bisa pula jatuh nanti kepada yang tidak sunnah prakteknya. Menikah pun begitu. Semuanya hati-hati. Judul amal itu betul sunnah kalau diamalkan dengan cara sunnah. Tapi banyak amalan sunnah dikerjakan orang gak cocok dengan cara sunnah. Jadilah fitnah. Nah, jadi jangan tertipu. Maka nasihat beliau, amalkanlah yang sunnah itu dengan cara sunnah. Masya Allah. Nah, kadang kita pikir yang penting ini udah betul sunnah, kan hukumnya betul sunnah. Iya, prakteknya udah betul dengan sunnah pula. Nah, kalau belum, salah kamu dalam mengamalkan ini. Walaupun hukum asal amal itu sunnah. Iya, bagaimana nggak salah ya? Pakai sepatu, sendal masuk masjid, dikasih karpet harga jutaan. Apa enggak orang terus heboh, terus terjadi fitnah besar? Kata beliau, ada tempatnya ngamalkan itu, kata beliau. Dan memang fatwa ini bukan baru ini kita dengar ikhwah, nasihat ini. Beberapa kitab kita baca begitu, keterangan para ulama. Karena Rasulullah pun sebagaimana para ulama jelaskan, bukan pula Rasulullah sepanjang hidupnya pakai sepatu, pakai sendal sholat. Kadang Rasul dengan sendal, kadang Rasul dengan tanpa sendal. Nah, kenapa kok berpandangan mesti bersendal misalnya, tanpa melihat kondisi tempat? Ada ala khilaf sunnah, kata beliau. Ini berbeda dengan sunnah yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang rupanya kita lebih berhati-hati sekarang beramal ini. Karena apa ikhwah? Itulah gunanya, kata beliau. Bertanya kepada orang berilmu. Betulkah mempraktekkan sunnah ini begini? Kadang kita hanya tahu dasar amalan. Nah, dasar amalan kita tahu, tapi kita tidak tahu praktek pengamalannya yang betul dengan sunnah. Jadilah fitnah. Nah, itulah gunanya terbimbing kita dengan ulama, orang-orang yang tahu ilmu. Karena kalau untuk tahu dasar sunnah mudah. Ya kan? Mudah kok. Kayak belajar matan. Nah, itu mudah. Tapi tentang syarah, nah itu baru
Tidak mudah itu. Butuh yang ahli menjabarkannya. Itulah indahnya ada ulama warasatul anbiya. Adanya orang-orang alim berilmu tempat kita merujuk bertanya, betulkah ini praktek sunnah ini dibuat? Begini betul cara ngerjakannya? Betul begini di tempatnya dikerjakan? Betul? Bukan dihantam aja begitu, habislah sudah. Akhirnya orang benci sama sunnah gara-gara ulah kita yang merasa menegakkan sunnah. Ini sepenggal secercah nasihat yang saya ingat, ikhwah. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita menjadi para ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar ala sunnah. Ala sunnah. Naam. Bukan kita status ahli sunnah, tapi berjalan di atas jalan ghairus sunnah. Yang bukan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.